Ada sebuah aturan tak tertulis yang sangat sakral di dunia pendakian. Jangan pernah mengotori gunung jika tidak ingin digulung oleh alam. Namun sayangnya peringatan ini kerap kali kalah oleh ego dan nafsu manusia. Berawal dari niatnya untuk melakukan solo hiking tepat di malam 1 Suro. Perjalanan Mas Badai berubah total ketika ia bertemu sepasang pendaki muda di base camp. Keputusan untuk jalan bareng justru menyeretnya ke dalam pusaran teror di luar nalar selama 3 hari 2 malam. Mulai dari suara-suara tabu di tengah malam, jeritan minta tolong akibat petaka gancet, hingga amarah penunggu gunung yang berujung kerasukan massal. Bagaimanakah keterangan dari cerita narasumber kita kali ini? Berikut adalah kisahnya. Di samping itu suara cowok itu, tolong, tolong, tolong. Aku sempet memastikan ini suara apa, suara dari mana, gitu kan. Dan aku fokus lagi, aku kan di sebelah kanan, tendanya sebelah kanannya. Aku fokus lagi, dari tenda itu, yang sepasang itu, gitu kan. Dan aku dekati, terus tolong, gitu kan. Mas, aku bilang gitu kan. Mas, terus sempet ada jeda, suara itu berhenti. Mas, tolong mas, tolong gitu kan. Terus, aduh, kenapa mas? Tolong mas, dia nggak jawab. Cuma bilang, tolong mas gitu, tolong mas gitu. Iya, naluri mas ya. Akhirnya aku cepet-cepet ke tenda dia, buka resetting. Mereka pakai SB sih, tapi satu SB buat berdua, gitu. Berdua, dan di sini adalah hal yang mungkin aku kaget ya mas ya, kaget karena aku akhirnya lampu tenda aku hidupin ya, aku hidupin. Mereka walaupun wajah mereka kusut kayak gitu, rambut mereka kusut dan masih berpakaian. Tetapi mohon maaf katakan lah seperti itu, karena SB-nya hanya sampai sini nih, nggak sampai sini, gitu, ke bawah kan, ya, bawah doang. Dan mas tolong, kenapa? Aku bilang gitu. Kalian ngapain? Aku bilang gitu. Intinya barang dia itu yang si cowok ini susah untuk ini mas, dicabut atau apa gitu. Nempel di dalam? Iya. Nggak bisa keluar? Iya. Gancet dong mas. Dia bilang dia masih berusaha untuk kayak gini kan. Ya intinya dia pengen ngeluarin kan ya, dia biar bisa keluar gitu. Terus si ceweknya juga ini kan sudah tidak mendesak lagi, tapi dia merintih kesakitan. Nah, dari kisah yang tadi gimana nih menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini seperti apa, bisa langsung tonton episode lengkapnya di YouTube Besok Pagi Channel. Dan buat kalian yang memiliki pengalaman horor, cerita mistis, pengalaman pendakian yang tak akan pernah dilupakan, atau kisah-kisah menarik lainnya, dan ingin berbagi cerita di Besok Pagi, langsung aja nih kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi episode berikutnya dan bisa didengar oleh jutaan penonton lainnya. Gue pamit dulu, terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.